Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak Abah bade nerangkeun tentang tritangtu. Tritangtu atau bisa dikatakan tiga hal yang pasti adalah suatu hukum yang tiga atau tilu. Hukum yang tiga ini telah dikenal ribuan tahun yang silam dan menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan manusia yang terdiri dari tiga kekuatan: purba tisti, purba jati, bumi pertiwi, yaitu uga perilaku, ungkara, nasihat, dan tanggara, tanda alam, dan fungsi sebagai pengaturan kehidupan manusia dengan sang pencipta, bangsa atau bernegara, bermasyarakat dengan orang tua dan para leluhur sesama makhluk hidup, dan alam kehidupan di seluruh jagat raya. Di dalam kata pengantar terjemaah naskah amanat, Galunggung menyatakan bahwa amanat Galunggung Kropak 632 menjelaskan tentang kedudukan Tritangtu di bumi, yaitu Rama, Resi, dan Ratu atau Prabu. Di dalam ketiganya mempunyai tugas yang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Tidak ada di antara mereka yang berkedudukan lebih tinggi dari yang lainnya. Menegakkan kebijakan dan kemuliaan melalui ucapan dan perbuatan. Rama bertanggung jawab menentukan dan membentuk suatu ketentuan berdasarkan sifat dasar kebenaran dan menjaga kemakmuran, ketentraman, kekuasaan disebut jagat daranana. Memiliki sifat asih dan spiritualisme yang tinggi dan bijaksana, serta meninggalkan kepentingan yang bersifat duniawi lahiriah. Memiliki sifat itu asih. Resi bertanggung jawab mempertahankan ketentuan berdasarkan sifat dasar kebaikan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, wilayah, kekuasaan disebut jagat kerta. Memiliki sifat asah, berjiwa sebagai pendidik atau guru yang berperan dalam bidangnya masing-masing untuk melatih keterampilan agar memiliki keahlian sesuai fungsinya masing-masing. Ratu atau Prabu bertanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan dan kepemimpinan berdasar sifat manfaat, efektif wilayah. Kekuasaannya disebut jagat palangka. Memiliki sifat asuh yang tugasnya mengasuh seluruh kegiatan tata negara dan menjaga sumber kekayaan negara. Mereka disebut juga sebagai pamong. Asih, asah, dan asuh ini dikenal sebagai dasar dari kehendak Tuhan atau hukum alam. Inti dari hukum alam adalah hukum pasti atau tangtu. Pasti atau tangtu ini terkandung di dalam proses wiwitan. Istilah Sunda menyebutnya dengan hukum pepelakan atau hukum sebab akibat.
Menurut Sunda Wiwitan, ada 3 unsur di alam kahyangan atau alam gaib yang berhubungan dengan Tritangtu, yaitu wenang kalaweni. Wenang menggambarkan alam semesta atau disebut sebagai alam pewenangan yang secara mutlak menyatakan kekuasaan Tuhan sebagai penciptanya. Kala menggambarkan proses dalam penciptaan yang berisi kehendak dari Sang Yang Pencipta. Perjalanan proses ini perlu waktu atau masa. Oleh karena itu, kala sering disebut waktu. Wening menggambarkan hamba yang sudah bisa hening, diam, tanpa selera atau tanpa selaras dengan kodrat dan iradat dari Sang Pencipta dalam wening mencakup tauhidan. Tritangtu merupakan gambaran kebaikan dan kebenaran yang berguna atau bermanfaat. Namun untuk zaman modern saat ini, masyarakat Sunda sangat sulit dan bahkan tidak bisa secara maksimal untuk menerangkan prinsip dari falsafah Tritangtu, dikarenakan masuknya segala pengaruh budaya asing yang secara perlahan-lahan telah menggeser tatanan budaya Sunda asli. Ada dalam peribahasa Sunda mengatakan, suklek leweng, suklek lampih, jauh kasintung kalapa, liuk dengan liuk lain, jauh indung kabapa. Yang artinya suatu tatanan kehidupan yang sudah menjauh dari sifat aslinya, pokok, dasarnya, bahkan antara sesama, kerabat dekat dan orang tuanya seperti orang asing yang tidak saling mengenal. Peribahasa tadi diibaratkan sebagai suatu kumpulan masyarakat dalam kehidupan beragama yang telah kehilangan jati diri, sehingga tatanan dalam beragama menjadi tidak menentu dan tidak terarah. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal ini, maka leluhur Sunda berpesan, tenden di handelem sium, tunda di hanjuang siang, tunda alaun sampereun jaga, yang mengandung arti kita harus pandai-pandai menyimpan, menjaga, menyikapi, dan melestarikan sesuatu yang menjadi ciri budaya, sesuatu yang bermanfaat untuk masa dan yang akan datang generasi berikutnya. Masyarakat Sunda yang hidup dalam alam yang kaya, subur, makmur, kehidupan yang sejahtera, air bersih dari pegunungan yang berlimpah dan gunung tinggi yang mengandalkan ribuan macam tumbuh-tumbuhan dan ribuan macam satwa, memberikan kemudahan dan kenikmatan hidup. Kenikmatan dan kemudahan ini adalah anugerah dari Sang Maha Kasih yang telah menciptakan alam dengan segala kenikmatan untuk makhluk ciptaannya. Sang Pencipta bagi masyarakat Sunda disebut juga sebagai Gusti Anu Maha Asih, Gusti Anu Maha Suci, Gusti Anu Maha Agung. Di dalam rasa tumarima kanaah akan anugerah nikmat hidup ini, maka manusia menyadari bahwa segala sesuatu bukanlah miliknya, tetapi semua itu adalah titipan Tuhan dan semua akan kembali lagi kepadanya, kepada kehendaknya. Hal inilah yang disebut dengan wiwitan, yaitu konsep kembali ke asal, sangkan paran dumadi. Sangkan paraning dumadi. Tritangtu juga disimbolkan di dalam bentuk, yaitu segitiga. Segitiga adalah dasar dari segalanya. Bentuk segitiga ini kita dapati pada atap rumah tradisi Sunda serta ornamen puncaknya yang disebut cagak gunting, yang merupakan dua segitiga, yaitu segitiga tak berbatas dan segitiga berbatas sebagai simbol alam gaib dan alam nyata tempat kita hidup.
Rumah itu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu tatapakan dan kolong, bagian tengah serta atap. Di samping itu terdapat tritangtu yang lain, yaitu tritangtu salira, 3 titik pusat dari 3 bagian tubuh, yaitu dada, perut, dan kepala, disebut titik-titik dasara. Da adalah titik pusat bagian dada, terletak pada jantung yang merupakan wujud dari unsur Tuhan. Karena jantung adalah pusat hidup atau pusat tempat masuknya energi yang menghidupkan, yang berasal dari Tuhan, yang disebut dada. Daha, wilayah dada ini adalah wilayah asih dan wilayah ketuhanan. Sa adalah titik pusat bagian perut, terletak pada pusar atau udel sebagai titik pusar proses perwujudan manusia, karena manusia diwujudkan di dalam perut ibu melalui tali ari-ari yang menyambungkan bali dan pusar kita. Wilayah perut ini merupakan wujud dari unsur alam yang mengasah atau membentuk wujud diri. Ra adalah titik pusat otak, terletak di syaraf, pusat otak yang berfungsi sebagai pusat pengendali badan dan kehidupan. Wilayah Ra ini mewakili unsur manusia, karena kepala inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Adanya akal, dengan kata lain, kepada adalah wilayah kemanusiaan atau wilayah asuh. Ra sebagai pusat pengendali kehidupan di mana wujud kehidupan ini merupakan tritangtu, yaitu trikarma yang terdiri dari bayu atau wibawa, lampah, sabda, ucapan, hadep, pikiran. 3 unsur tadi manusia mempunyai frekuensi masing-masing, gabungan dari 3 energi. Ini disebut raha atau roh. Trikarma atau lampah, ucapan, pikiran, ini juga ditentukan oleh galuh, galeh, dan galih, atau menurut istilah sekarang, naluri, nurani, dan nalar. Wassalam.